Halaman 1, apakah sholat itu? Sholat artinya doa, tapi doa bukan sholat. Saya ulang sekali lagi, sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Karena ada orang sekarang ketika masuk waktu sholat dia berdoa, dan setelah itu dia tidak sholat, karena dianggapnya doa itu sholat. Isi sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Sholat adalah ucapan, perbuatan khusus. Ucapan khusus maksudnya Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau Fatihahnya tak betul. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut pelatihan tahfiz ini juga membetulkan Al-Fatihah. Karena kalau Fatihahnya tak betul, yang paling sulit itu adalah membetulkan bacaan. Makanya kalau orang ikut tahfiz bacaannya belum betul, kemudian dia menghafal Quran, itu kerjanya 2 kali. Membetulkan bacaannya, membetulkan hafalan. Besok itu betulkan dulu bacaan, baru kemudian menghafal. Begitu juga dengan ini. Tidak sah sholat kalau Fatihahnya tak betul. Aqwalun, ucapan. Yang kedua adalah af'al, perbuatan. Ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tasyahud. Itu yang dimaksud dengan aqwalun wa af'alun. Beda dengan haji. Haji tak ada aqwalun. Jadi haji itu orang diam aja hajinya sah. Ustaz, ada kawan nambah potang nyupai haji, tawaf diam, sa'i diam, tahallul diam, melempar jumroh diam, wukuf diam, hajinya sah. Haji apa namanya? Haji diam. Tidak ada cakap oneng aja. Jadi salah kalau ada orang tidak mau berangkat haji, kaya, duit banyak, sawit lebar, tak mau haji. Kenapa tak berangkat haji? Karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2. Salah, karena sholat itu tidak ada aqwalun. Karena haji itu tidak ada aqwalun. Puasa juga begitu. Puasa itu tidak ada bacaannya. Orang dari mulai sahur sampai berbuka diam saja, puasanya malah afdal. Justru makin banyak cakap puasanya rusak. Nah, kalau sholat memang mesti panjang ayat, lebih afdal. Ini dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. 2. Halamannya masih halaman 1, tapi pertanyaan kedua, apa dalilnya? Jadi jamaah tidak perlu tahu detail dalil secara khusus. Ada masanya kita tak perlu tahu dalil secara khusus. Maksud dalil khusus itu begini, coba sebutkan kaedah usul fikih tentang pengharaman rokok, nah, misalnya. Nah, itu yang tahu itu hanya komisi fatwa saja. Tapi tentang kewajiban sholat itu mesti tahu dalilnya, tidak bisa bertaklid. Walaupun dalil itu pendek. Kenapa kau sholat? Karena wajib. Apa dalil wajibnya sholat? Saya bertaklid. Oh, tak bisa. Karena ini sifatnya umum. Maka wajib sholat itu dalilnya pendek aja. Wa aqimus sholah. Nah, tegakkanlah sholat. Halaman 2. Wa aqimus sholah, pendek aja. Bayar zakat itu apa wajibnya? Wa atuz zakah. Haji itu apa dalilnya? Wa atimul hajjah. Umrah itu apa dalilnya? Wal umratah. Puasa itu apa dalilnya? Kutiba alaikumus syiyam. Nah, jadi yang simpel-simpel itu tak bisa bertaklid karena itu sifatnya umum. Dalil hadisnya kalau di pesantren itu hafalan wajib, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kapan sholat diwajibkan? Pertanyaan nomor 3. Sholat diwajibkan 5 kali sehari semalam sejak peristiwa Isra. Jadi waktu Isra Mi'raj itu sholatnya belum. Waktu Nabi turun pagi itu turun Jibril. Itulah Jibril mengajarkan dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lengkap dengan caranya dan waktunya.
nomor 4, halaman 3. Kapan seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun wajib sholat, maka sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek. Makanya beruntung sekali ibu-ibu yang kalau dia nanti punya anak atau sudah punya anak, anaknya itu sebelum umur 7 tahun, 5, 6, 7, sekarang lagi tren di Pekanbaru TK itu targetnya hafal juz 30. Jadi sebelum masuk SD, jadi kalau SD dia umur 7 tahun, sebelum masuk SD sudah hafal juz 30. Nah, ini tren. Dulu seingat saya di zaman-zaman kami kecil tak ada. Awak waktu itu tahunya alif di atas alif, bawah alif, depan u. Anak-anak sekarang artinya walaupun sekarang itu dosa makin canggih, maksiat makin banyak, tapi kemajuan tahfiz juga luar biasa. Jadi kalau umur 7 tahun dia disuruh sholat, kelas 1 SD itu dia sudah hafal Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek. Bahkan sekarang ini banyak pula anak-anak TK ini lebih banyak hafalan daripada bapaknya. Bapaknya ngetes nengok handphone. Nah, itu. Untung anak itu sopan. Kalau tidak pas dia macet, bodoh kali bapak. Gitu. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'ah, umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin, pukul waktu umur 10. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah tempat tidur. Jadi anak 10 tahun jangan lagi tidur sama emak sama bapaknya. Anak umur 10 tahun jangan lagi tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah hafalan. Alhamdulillah sebagian TK kita sudah diperbaiki. Dulu anak di TK itu tak tahu dia hafalan, taunya dia topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau bukan bulat, bukan mak saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan. Jadi bersyukur kita. Mudah-mudahan kebaikan-perbaikan ke depan itu berawal dari alumni-alumni Sekolah Tahfiz Quran Hadis Internasional. Halaman 4, pertanyaan kelima. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? Nah, ini. Sekarang di musim Covid ini, apalagi Pekanbaru, PSBB, zona merah, memang Covid ini menjadi alasan untuk tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Covid. Padahal sebelum Covid memang tak pernah ke masjid. Nah, ini. Surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau berada di tengah mereka, kau laksanakan salat. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi imam waktu saat perang. Ini menjadi dalil mazhab Hambali mengapa salat itu berjamaah wajib, karena saat perang saja Nabi jadi imam salat berjamaah, disebut dengan salat khauf. Jadi salat khauf itu imam di depan, kemudian barisan pertama salat, barisan kedua menjaga di belakang. Nanti setelah salam Nabi jadi imam lagi, barisan kedua maju ke depan jadi barisan pertama mundur ke belakang jadi pengawal. Disebut dengan salat khauf. Di situ diambil fatwa dalam mazhab Hambali, sedangkan perang saja wajib, apalagi saat tidak perang. Salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kemudian ada pula Nabi mengatakan salat 2 orang lebih utama dari 1 orang, salat 3 orang lebih utama dari 2 orang, salat 4 orang lebih utama dari 3 orang. Makin banyak makin afdal. Itu mengapa salat di Masjidil Haram lebih utama, karena salat yang paling teramai di dunia Masjidil Haram. Sehari menjelang wukuf, salat di Masjidil Haram itu 4,7 juta orang. Itu maka padatnya luar biasa. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Makkah yang kecil itu diisi 4,7 juta orang. Pekanbaru 1,2 juta orang. Riau
6,7 juta orang. Hampir satu provinsi Riau tumpah di kota Makkah. Itu maka padatnya luar biasa. Halaman 6, apa kata Nabi SAW? Hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku perintahkan seorang jadi imam. Summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, fa amara bihim fa yuharriqu alaihim bihuzamil hatab buyutahum. Kuperintahkan anak-anak muda mengambil kayu, membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ada ancaman di dalam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti maknanya wajib. Itu kaidah fikih. Kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Halaman 6, hadis baris paling bawah. Layan tahiyanna, mereka yang sholat sendirian itu jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, la uharriqanna buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, kubakar rumah mereka. Ancaman yang keras. Walaupun Nabi tak pernah membakar rumah orang, tapi di situ terkandung makna wajib menurut mazhab Hambali. Halaman 7, apa saja keutamaan sholat berjamaah? 1, berlipat ganda. Kan cuma 27 Pak Ustaz, ngitungnya jangan 1. Orang yang sholat istiqomah setahun berarti umurnya bertambah 27 tahun. Jadi kalau ada orang istiqomah sholat 10 tahun berjamaah, maka umurnya bertambah 270 tahun. Maka terjawablah kebingungan orang yang mengatakan, kenapa umat Nabi Muhammad pahalanya lebih banyak dari umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu meninggal umurnya 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad kalau istiqomah 40 tahun, maka dia lebih 1000 tahun. Oleh sebab itu kelipatan-kelipatan amal ini yang didapat umat Muhammad SAW, walaupun umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi kelipatan amalnya lebih banyak. Belum lagi ditambah Lailatul Qadar, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Haram 100.000, belum lagi ditambah sholat di Masjid Nabawi 1000, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Aqsa 500. Yang kedua, dilindungi dari setan. Inna syaitana dzikbul insan. Setan itu serigala, kadzibil ghanam. Kalau kita memelihara kambing ada setannya, manusia ini juga ada. Kalau kita memelihara kambing ada serigalanya yang mau menerkam, manusia ini juga ada yang mau menerkamnya, yaitu setan. Dan setan hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Halaman 8. Kalau di kampung itu ada 3 orang, maka 1 orang mesti jadi imam. Kalau tidak, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikacau setan. Maka jangan heran kalau sekarang itu di kampung itu semuanya kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kades-nya kesetanan. Diganggu setan karena meninggalkan sholat berjamaah. Aneh zaman sekarang. Kalau dulu di kota-kota yang kurang orang ke agama, sekarang terbalik. Di kota malah pengajian penuh. Tadi subuh kami pengajian di Masjid Raya Senapelan penuh. Malah di kampung-kampung sholat subuh kosong masjid surau. Jadi terjadi, dulu di kampung orang taat beragama, sekarang di kota malah full pengajian. Masjid Ar-Rahman itu pengajiannya sampai 6. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Ramadan 7, tambah kajian i'tikaf malam. Malah di kampung-kampung tak ada pengajian. Nah, ini udah mau kiamat dunia. Selanjutnya halaman 8, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kasura fa huwa ahabbu ilallah. Makin ramai jamaah itu makin dicintai Allah. Makin penuh masjid itu makin dicintai Allah. 9, jauhkan dari azab dan dijauhkan dari sifat munafik. Itu makanya berlomba-lomba orang ketika umrah mau sholat arba'in 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, diselamatkan Allah dari sifat munafik.
9, di halaman 9, dilindungi Allah SWT sepanjang hari. Jadi kalau mau dilindungi Allah dari pagi sampai petang sampai malam, sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah, dilindungi Allah. Mendapat pahala macam haji dan umrah. Nah, itu kami lakukan tadi di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senaplan. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Mendapatkan pahala qiyamul lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat tahajud setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dapat tahajud sepanjang malam. Halaman 11, orang sholat berjamaah itu berkumpul sama malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu itu semua malaikat yang hadir ikut di situ mengucapkan amin. Serentak amin dia dengan jamaah. Serentak amin dia dengan malaikat. 11, dikagumi Allah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Halaman 12, didoakan malaikat. Orang yang berada di masjid sholat berjamaah dalam keadaan berwudu, malaikat mendoakan dia, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Selama 2, selama wudunya belum batal dan selama dia tidak keluar masjid. Keluar dia dari masjid, berhenti doa malaikat. Batal wudunya, berhenti doa malaikat. Mendapatkan keutamaan shop yang pertama. Halaman 13, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka jamaahmu amin. Siapa yang tepat aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosanya. Mendapatkan keutamaan-keutamaan. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, la atawan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Halaman 14, nomor 7, apa hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Ini jadi konflik di beberapa tempat daerah. Yang satu mengatakan perempuan bagusnya di rumah, jangan ke masjid. Yang satu pula mengatakan perempuan punya pengajian grup di masjid. Akhirnya berkelahi antara perempuan yang ngajak ke masjid dengan yang tak mau ke masjid, padahal sudah sama-sama hijrah. Kelahi gara-gara ini. Maka saya jelaskan. Salatul mar'ati fi baitiha afdal. Salat perempuan dalam rumah lebih afdal min salatiha fi hujratiha. Lebih afdal lagi fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Lebih afdal lagi di dalam tempat yang kecil, lebih afdal lagi di paling tempat yang tersembunyi. Perempuan itu lebih afdal paling kecil, paling tersembunyi lebih afdal. Halaman 15, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah perempuan mau ke masjid. Kontradiktif. Ada ilmu khusus mengkaji tentang hadis yang kontradiktif. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, nama ilmunya muskilul hadis. Kalau hadis bertentangan dengan hadis, nama ilmunya mukhtaliful hadis. Perempuan lebih afdal di rumah, lebih afdal di kamar, lebih afdal di tempat sempit. Sementara hadis lain mengatakan jangan larang perempuan datang ke masjid. Kontradiktif. Masuk dalam pembahasan mukhtaliful hadis. Maka siapa yang menyelesaikan ini? Jangan selesaikan sendiri. Jangan kita baca hadis kita mau menyelesaikan sendiri. Siapa kita? Baca pendapat ulama. Apa kata ulama? Lihat halaman 15. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun, kalau tidak terjadi fitnah, wa annaha la tahruju matibatan, kalau dia tidak keluar dengan menggunakan parfum secara berlebihan. Ada perempuan yang terlalu suka pakai parfum berlebihan, dipakainya di Sukajadi sampai baunya ke Pasar Bawah, sampai error bacaan imam. Tapi kalau pakai parfum hanya menghilangkan bau-bau busuk, karena malaikat
Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, al-thawman, bawang putih, falyantazil musallana, jangan dekat-dekat masjid. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Jadi kalau hanya sekedar menghilangkan bau, parfum itu boleh. Tapi kalau melampau, lain pikiran orang mencium baunya, maka itu tak boleh. Jadi kalau dia tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, tak boleh. Pekanbaru kalau ada perempuan sholat di Masjid Raya Senapelan, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid An-Nur, tak ada fitnah. Beda dengan di Suriah, ditangkap oleh tentara. Beda dengan di negara minoritas, kena pelecehan seksual. Apalagi Islam sekarang jadi target-target, dituduh ISIS. Nah, oleh sebab itu perempuan di rumah. Tapi di Pekanbaru mana ada. Oleh sebab itu maka perempuan tetap sholat ke masjid, dalam kurung menjaga kode etik, menjaga adat istiadat kita. Karena di beberapa datang banyak perempuan tidak berzikir, tak baca Quran, tak dengar pengajian, arisan cekikikan, jual salalawuk pula di masjid. Pendapat Syekh Yusuf Qardawi halaman 16. Kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Mereka bisa keluar rumah, ke sekolah, ke kampus, ke pasar. Kenapa ke mall boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Kenapa ke kampus UIN, Lancang Kuning boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Nah, jadi selama tak ada fitnah silakan. Tapi kalau ada fitnah jangan. Halaman 16. Bagaimana cara meluruskan shaf? Kata Nabi, aqimu sufufakum, luruskan shaf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Wa kana ahaduna yulziqu manqibahu bi manqibi sahibihi, salah seorang dari kami, nah ini yang ngomong di sahabat, Nabi hanya mengatakan luruskan shaf. Salah seorang dari kami melekatkan, menempelkan bahunya, wa qadamahu bi qadamihi, kakinya. Ini dalil bagi sahabat-sahabat kita yang menempelkan bahu dan kaki. Ini pernah menjadi masalah panjang di Pekanbaru dan di beberapa daerah. Karena yang satu ini ketika ditempel kakinya risih dia. Akhirnya dia nanya Ustaz, saya risih kaki saya ditempel. Saya pun susah menjawab. Alhamdulillah 6 bulan ini tak ada lagi pertanyaan. Covid, apa yang ditempel? Berjarak semua. Jadi Covid banyak juga menyelesaikan masalah-masalah. Dua dulu yang orang sindir menyindir. Pertama masalah kaki, kedua masalah salaman. Itu terus ditanya. Alhamdulillah 6 bulan ini masalah kaki tak ada, masalah salaman pun tak ada. Kaki tak bisa, salaman tak bisa. Kok nampaklah muka Covid itu, senyum-senyum juga mungkin Covid. Halaman 17. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambung hubungan dengan dia. Man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, Allah putus hubungan dengan dia. Ternyata shaf ini ada hubungannya dengan hati. Halaman 17. La takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan sampai shaf kalian bengkok, karena hati kalian ikut jadi bengkok. Kalau shafnya lurus, hatinya jadi lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal. Ala suhufil uwal, sesungguhnya malaikat Allah mengirimkan makna solawat di situ, meridai, ridha dan rahmatnya untuk shaf yang baris pertama. Halaman 18. Bagaimana posisi shaf anak kecil? Dari Anas bin Malik. Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi. Saya salat di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana, ibu saya namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, sholat di belakang. Komentar Imam Ibnu Hajar, wa qiyamus sabi ma'ar rajuli saffan wa ta'khirun nisa'an sufufir rijal wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha wa idza lam yakul ma'a imratun ghairuha. Perempuan di belakang laki-laki, tidak di samping. Apakah anak-anak
apakah anak-anak itu di shop sendiri? Halaman 19. Al-afdal annal atfala yusaffuna khalfar rijal. Yang paling afdal anak-anak kecil itu membuat shop sendiri di belakang laki-laki. Walakin idza khusya minhum isghalul muslimin aw lam yaktamil shaffur rijal falyusaffu ma'ar rijal. Anak-anak afdalnya dibuat dia punya shop sendiri. Tapi kalau dikhawatirkan dia ribut mengganggu, maka diletakkan dia bersama shop pria dewasa supaya dia tidak meribut. Walaysa dzalika qat'un lis-sufuf, itu tidak memutus shop. Anak kecil tidak memutus shop syaratnya dua. Yang pertama sudah khitan, yang kedua wuduknya benar. Kadang di tempat kita ini dua-dua tak dapat. Wuduknya benar, belum bersunat. Sudah bersunat, wuduk tak betul. Belum bersunat, wuduk tak betul. Oleh sebab itu kalau anak-anak ini sudah dikhitan, kemudian wuduknya betul, maka dia sholat walaupun belum akil balik, maka dia tidak memutus shaf. Halaman 19. Apa hukum sholat orang yang tak berniat? Innamal a'malu binniyat, segala amal dinilai dari niat. Tidak sah sholat kalau tak ada niat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, udah aja, tak ada niat, tak sah sholat. 20. Apa hukum melafalkan niat? Annal mu'tabara fil niyati innama huwal qalbu. Yang dilihat dalam niat itu adalah hati. An-nutqu bil lisan laisa biniyat. Melafazkan niat di mulut bukan niat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman, bukan niat. Laisa biniyat. Wa innama huwa musa'idun ala tanbihil qalbi. Maka usolli itu adalah menolong hati. Karena ada sebagian orang hatinya lemah, masuk dia ke masjid Allahu Akbar, berkata-kata dalam hatinya. Salat apa nih? Salat zuhur apa salat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hati, salat apa ini? Usolli fardhu zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Tapi itu bukan niat. Itu musa'idun, membantu niat. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, inna talaffudha binniyati laisa masyru'an. Melafazkan niat tidak disyariatkan. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman, tidak disyariatkan. Illa idza kana al-musalli maususan, kecuali kalau orang yang salat itu was-was, ragu. Jadi kesimpulannya kalau ada orang yang pakai usolli jangan disalahkan. Kalau ada orang yang tidak pakai usolli juga sholatnya sah, karena niat itu di dalam hati, sedangkan usolli itu musa'idun, untuk menguatkan. Musa'idun ala tambihil qalbi, membantu menguatkan hati. Halaman 21. Kapan waktu berniat? Menurut Maliki, Hanafi, Hambali, berniat itu sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Sebelum takbiratul ihram. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, di situ niat. Saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam sholat ada sama Allah. Niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Makanya jangan heran imam Masjidil Haram itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Apa dia masang niat? Niatnya sebelum takbir. Saya tak tahu bapak ibu pakai mazhab apa sekarang. Mazhab saya apa? Enggak, sebenarnya kita ikut ulama. Jadi kalau ada yang berniat sebelum takbiratul ihram, berarti selama ini dia mengikut Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau berniat di dalam takbiratul ihram, berarti mengikut mazhab Syafi'i. Saya dari kecil mengikut mazhab Syafi'i. Takbir saya di dalam takbiratul ihram itu niat.
Saya sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Di dalam takbir Allahu Akbar, namanya muqaranah. Muqaranah itu artinya sejalan antara lafaz takbir dan niat. Allahu Akbar, selesai bar, selesai niat. Makanya kadang di sebagian pondok-pondok yang memakai mazhab Syafi'i itu banyak anak-anak itu yang takbirnya berulang kali untuk memasangkan niat. Allah udah mau ruku imam baru Allahu Akbar. Atau bapak ibu mengalami itu dulu waktu sekolah. Yang tak boleh itu sesudah takbir baru berniat. Saking sibuknya masuk ke masjid langsung Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa sholat Jumat? Jumat aja lah, tak bisa. Takbir itu sebelum niat itu dua, sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram. 21 nomor 13. Apa batasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Lihat hadisnya di halaman 22. Karena idza kabbara, Nabi kalau bertakbir rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai sejajar dengan telinganya. Nih, yuhadhiya, sejajar, udhunaihi, telinga. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Di Pekanbaru dua-dua ada yang sampai ke bahu aja. Allahu Akbar. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Pas saya kultum di Masjid Ar-Rahman depan flyover, pas di depan saya Bapak, saya sedang kultum dari azan ke iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri di depan saya. Allah, itu tak ikut pelatihan. Dua saja, Allahu Akbar atau subhan Allahu Akbar.